Menerima jawaban tidak dari Tuhan memang tidak mudah. Ada pergumulan untuk tetap percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan yang selalu bertindak dan berkehendak yang baik untuk setiap anak-anaknya. Namun demikian pula bila Tuhan menjawab iya atau mengabulkan apa yang kita minta, dan Ia berikan seperti apa yang kita minta. Namun, jangan senang dulu dengan jawaban iya yang dari Tuhan, karena memang itu menyenangkan saat kita mendengar dan menerimanya. Tapi tidak berhenti sampai kita senang mendengar dan menerima. Namun ada langkah lanjut. Karena ketika Tuhan jawab iya, itu bukan semata Dia mengikuti kehendak kita, tetapi justru ketika Dia jawab iya ada konsekuensi lanjutan yang Dia minta dari kita. Karena bila Dia jawab iya, sesungguhnya Dia sedang memanggil kita untuk hidup seia sekata dengannya. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari 2 ayat di Perjanjian Lama. Yang pertama dari Yehezkiel 12 ayat 25. Sebab aku Tuhan akan berfirman dan apa yang kufirmankan akan terjadi. Dan firman itu tidak akan ditunda-tunda lagi. Sebab pada masa hidupmu hai kaum pemberontak, aku akan mengucapkan suatu firman, dan aku akan menggenapinya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Lalu satu lagi dari kitab Nabi Amos, pasal 3 ayat yang ketiga. Saya bacakan dari Alkitab versi Indonesian Literal Translation. Apakah 2 orang akan berjalan bersama-sama kecuali jika mereka telah bersepakat? Yehezkiel dan Amos, yang satu nabi besar dan satu adalah nabi kecil. Yehezkiel di dalam tulisannya tadi pasal 12 ayat 25 diungkapkan tentang Tuhan yang menyatakan bahwa apa yang Ia firmankan itu akan terjadi dan tidak akan ditunda-tunda. Atau dengan kata lain, bila Tuhan sudah menjawab iya, maka itu akan terjadi dan tidak akan Dia tunda. Kecuali memang masih belum Dia berikan, pasti ada penundaan. Dan setelah itu dikatakan bahwa pada masa hidupmu Tuhan akan mengucapkan suatu firman dan akan menggenapinya. Di sini digarisbawahi tentang betapa Tuhan yang konsisten dan apa yang Dia jawab iya itu pasti tergenapi. Tidak main-main dengan jawaban iya yang Dia berikan, juga untuk setiap umatnya di sepanjang zaman, di sepanjang waktu. Namun bila kita membandingkan dan membaca di dalam kitab Amos, di situ dikatakan apakah ada 2 orang yang bisa berjalan bersama-sama jika belum berjanji atau jika mereka belum bersepakat? Sebuah pertanyaan retoris yang mau memberitahukan bahwa tidak mungkin 2 orang berjalan bersama tanpa kesepakatan, tanpa kebersamaan. Dengan kata lain, mereka harus sama-sama iya, sama-sama satu tujuan, dan sama-sama ada kesepakatan, atau istilahnya seia dan sekata. Gambaran yang diungkapkan oleh Amos ini sebenarnya mau memberitahu juga kepada kita tentang hubungan bukan saja antar manusia, tetapi juga antar Tuhan dengan manusia. Bahwa untuk berjalan bersama Tuhan, kita bersama Tuhan dan Tuhan bersama kita, perlu ada kesepakatan. Perlu ada sama-sama iya, bukan iya dari satu pihak saja. Dan perlu juga punya iya yang setara. Karena bisa jadi
iyanya Tuhan dengan iyanya kita ada perbedaan. Yang kita pikir itu iya menurut kita, bagi Tuhan tidak, atau sebaliknya. Dan apa yang dikatakan di dalam Amos 3 ini mau memberitahu kepada kita tentang jawaban iya yang dari Tuhan. Yang pasti dia genapi, tapi tidak berhenti sampai di situ aja. Dia mau kita berjalan bersama-sama, seia, sekata, bersepakat, berjanji, punya langkah yang sama, seirama, dan bersama-sama. Dan disinilah sebenarnya hidup petualangan iman kita berjalan bersama dengan Tuhan justru diuji dan dijalankan. Dan ketika kita berdoa dan memohon jawaban dari Tuhan saat Dia bilang iya, Tuhan tidak mau kita hanya puas dan bersuka cita dengan iyanya Tuhan. Tapi Dia mau untuk kita berjalan bersama-sama, sepakat, berjanji, supaya kita tidak disebutkan seperti yang ada dalam kitab Yeskiel, hai kaum pemberontak. Tuhan seolah mengatakan kalau Dia sudah jawab iya, maka Dia mau kita berjalan bersama-sama, seia, sekata. Ungkapan yang sering kita dengar. Apa arti seia, sekata dengan Tuhan? Berarti kita sungguh-sungguh mengiyakan apa yang Tuhan katakan. Bukan saja saat Dia jawab iya untuk jawaban doa kita, tapi selanjutnya kita perlu mengiyakan perkataan Tuhan, menyetujui, dan lalu menjalankan bersama-sama dengan kekuatan Tuhan. Dan bukan saja seia sekata itu mengiyakan apa yang Tuhan katakan, tetapi juga mengatakan apa yang Tuhan iyakan. Berarti ketika Tuhan menjawab iya, Ia mau kita juga menyaksikan tentang iyanya Tuhan. Sebuah perjalanan iman yang penuh dengan dinamika membutuhkan sama-sama iya, sama-sama kata, sama-sama seia dan sekata. Disinilah sebenarnya irama yang berjalan senada antara kita dengan Tuhan akan melahirkan sebuah damai sejahtera, cinta kasih, dan ketenangan karena kita ada dekat dengan Tuhan dan berjalan seirama bersama-sama. Karenanya mari kita, ketika kita berdoa, memohon untuk satu jawaban dan Dia jawab iya, selain bersyukur, kita perlu hidup selanjutnya untuk seia sekata dengannya. Jangan lalu kemudian menjadi pongah dengan jawaban iya dari Tuhan, tapi datanglah tetap merendah untuk mengiyakan apa yang Dia katakan, seia sekata, dan juga mengatakan apa yang Dia iyakan. Dan inilah sebenarnya panggilan kita. Ayo kita berjalan lagi bersama dengan Tuhan. Hari ini syukuri semua jawaban iya dari Tuhan, tetapi juga tetap hidup bersungkur kepada Tuhan dan percaya bahwa jawaban iyanya adalah panggilan untuk kita seia sekata dengannya. Selamat berjalan lagi, jangan takut, Tuhan selalu beserta dengan kita, apapun keadaan kita, bagaimanapun kondisi kita, Dia selalu mengiyakan dan Dia selalu mengatakan cinta kasih-Nya kepada kita. Selamat mengikut Dia, selamat berjalan beriringan bersama dengan Dia. Tuhan mengasihi. Amin.